Ini pertama kali saya ngomong di media tentang hal ini. Tadinya memang saya berpikir nanti-nanti aja deh saya ngomongnya, karena pada saat itu saya berpikir apapun yang saya katakan ya tetap aja salah. Saya waktu video call sama Cinta Manino bilang, Cinta Nino nggak usah apa-apa, nggak usah kecewa, nggak usah sedih. Nanti jadi motivasi buat kalian kerja, kalian kuliah aja yang benar di Amerika, jadi orang sukses, kerja keras hingga bisa membeli barang-barang itu lagi pakai duit sendiri toh. Kalian adalah anak-anak yang membanggakan buat papa mama karena kalian dari kecil pun sudah bisa berkarya, mendapatkan barang-barang dengan hasil kerja keras sendiri, bukan mencuri. Dan itu pertahankan sampai mereka dewasa nanti. Iya Pak, aku janji bakal jadi orang sukses. Malah Cinta yang bikin saya terharu adalah nanti kalau aku udah kerja udah sukses, Papa retire aja ya, pensiun aja. Cinta bilang gitu. Dan ada satu kata nih diambil dari YouTube gue deh. Cinta bilang, tapi kalau Papa pensiun pun Papa jangan berhenti nolongin teman-teman PMI. Terus aku bilang ke Cinta juga nanti kalau udah kerja bantuin Papa ya, Manino. Jadi bagian kita kalau perlu punya apa kayak yayasan atau apa buat bantu teman-teman PMI. Jadi itu udah tujuan hidup kita. Sekarang kalau ditanya kerugian berapa, teman gue juga nanya, gue nggak tahu berapa. Karena gue belum ngitung barang-barang yang hilang apa. Udah, rumah saya tuh bener-bener sampai wastafel aja, kloset hilang, keran hilang, sampai pipa dicabut, sampai apa namanya, kusen-kusen juga dicabut. Niat sih. Dan itu terorganisir sekali sih. Jadi itu kebanyakan dari luar, terus orang-orang yang RW-RW sebelah tuh pada ngikut-ikut gitu. Itu pokoknya ada bunyi petasan, door masuk, orang ngikut, nanti yang di depannya udah ngedobrak rumah mereka pergi. Itu aja selalu, di modusnya gitu. Pertanda ya. Ini udah pasti didesain dan diorkestrasi kok. Dan banyak orang tua yang membawa anaknya, anak-anak kecil disuruh menjarah. Anak-anaknya suruh ngambilin. Bahkan ada satu video yang saya dapat dari tetangga saya, ada seorang anak kecil pakai baju biru, ditanya kamu udah dapat apa aja? Dapat ini mah. Terus dimarah-marahin, kamu udah berjam-jam cuma dapat itu doang. Saya berpikir ngena sekali. Orang oke lah yang ngejarah orang dewasa gitu ya, walaupun nggak oke juga, cuman ini anak-anaknya bagaimana mental anak itu ke depan dari kecil udah disuruh mencuri atau menjarah atau merampok. Inilah kondisi rumah Uya Kuya dan Astrid Kuya, pemirsa, 2 bulan pasca penjarahan. Kemudian di depan pagar pun masih ada vandalisme begitu pemirsa, masih banyak tulisan yang kurang pantas diucapkan. Tadi kebetulan kita sudah bertemu dengan penjaga rumah dan kita diperbolehkan untuk masuk dan melihat bagaimana kondisi rumah Uya Kuya baik tampak depan maupun di dalam. Kita akan bersama melihat ke dalam. Ayo kita masuk. Kalau dibandingkan dengan kondisi rumah ini sebelum dijarah, bagusnya luar biasa. Pemirsa, banyak furniture vintage seperti sofa, kemudian piano dan banyak lagi. Nah, saya sempat melihat di salah satu video di rumah Uya yang dulu saat sebelum dijarah bahwa di sini dulu berjejer piala penghargaan hasil karyanya sebagai artis. Namun saat ini bisa pemirsa lihat kosong dan bahkan Uya Kuya masih mengharapkan piala tersebut kembali. Lampu hilang, tidak ada lampu sama sekali ya. Pemirsa, semua diambil. Wow, masih ada vandalismenya. Inilah juga yang dikatakan oleh Uya Kuya bahwa sink atau wastafel dapur semua diambil. Ini hilang. Semuanya lepas, pemirsa, habis. Lemari juga kosong. Hanya pintunya saja yang terbuka, sisanya dalamnya hanya tersisa barang-barang seperti ini, wadah plastik. Hanya disisakan wadah plastik, selebihnya sudah habis. Yang lebih kasihan lagi karyawan-karyawan saya, catboy saya, ada yang istrinya hamil, sudah menabung buat beli-beli barang buat bayinya lahir, nabung beli kulkas, TV, dispenser, kompor untuk di kampungnya, hilang semua. Jadi yang diambil itu bukan hanya barang-barang saya, tapi barang-barang keluarga yang tinggal di situ, barang-barang karyawan saya, dan tidak disisakan. Sampai baju-baju juga habis, pakaian dalam habis. Dan itu yang saya pikirkan mereka. Kita sempat lihat video rumah Uya saat sebelum dijarah, pemirsa, ruangan ini adalah ruangan wardrobe atau lemari baju. Dan sekarang semuanya sudah kosong, habis, tidak tersisa. Nah, ini pemirsa bisa lihat, kerannya sudah tidak ada lagi di wastafel ini.
hilang ya. Wah, shower hilang juga. Oh, shower pun hilang, hanya tersisa keran saja. Ini harus dibetulin pelan-pelan. Cuman saya nggak tahu mulai dari mana. Karena ini ibaratnya kayak bangun rumah baru. Karena kan kosong. Barang tidak disisakan satupun. Terus kloset sampai kloset, keran, pipa, pompa air, semua itu nggak ada. Sampai handle pintu juga bisa hilang. Pintu ada yang hilang, dicopot. Dan ya harus dibendulin. Karena yang tinggal di situ kan banyak kepala keluarga. Sekarang mertua saya aja masih nebeng di rumah adiknya. Terus adik ipar saya kontrakin rumah. Kucing-kucing saya kontrakin rumah. Karyawan saya kontrakin rumah juga. Iya, sama kucing-kucing ya. Atas. Kita akan melihat ya kondisi kamar Nino seperti apa. Wah. Kamarnya, oh ini juga pecah ya jendelanya. Kemudian kasur sudah tidak ada lagi. Kemudian AC pun hilang. Oh ini cukup luar biasa ya, cukup parah ya ini ditarik. Pemirsa, sebetulnya dengan banyaknya kabel yang tidak terbungkus, namun dengan listrik yang masih menyala di ruangan ini cukup membahayakan gitu. Nah ini kamar mandi di kamar Nino. Wow, bahwa keran hilang, untuk klosetnya pun diambil oleh para penjara.